Saya di Kementerian Agama mencoba untuk membuat kurikulum cinta. Prof. Menteri ingin membuat kurikulum cinta. Bukannya Agnes Monica itu bilang Prof. Menteri ingin membuat kurikulum cinta. Indonesia ini lukisan Tuhan. Sebuah lukisan itu tidak indah sekalipun bingkainya adalah emas. Kalau di bingkai itu kain putih, ada indahnya? Enggak ada. Warna kontras itu diperlukan untuk menampilkan sebuah lukisan yang sangat indah. Maka itu jangan ada yang mau ngacak-acak lukisan Tuhan di Indonesia, sebab itu adalah bonus indahnya. Maka itu saya di Kementerian Agama mencoba untuk membuat kurikulum cinta. Kelihatannya ini akan menjadi sebuah terobosan menarik di Kementerian Agama. Sembari menunggu bagaimana bentuk real dari kurikulum cinta Prof. Menteri Agama, ada dua hal yang perlu kita pikirkan terkait cinta. Pertama, sebagai kurikulum, apakah cinta memiliki logika? Yang kedua, sebenarnya seberapa besar peran cinta dalam keagamaan Islam? Yang pertama, apakah cinta bisa dipahami dengan logika? Bukannya Agnes Monica itu bilang seolah-olah selama ini cinta tidak bisa begitu dipahami karena ia tidak memiliki logikanya. Bagaimana bisa memahami cinta kalau bahkan orang yang sedang jatuh cinta saja kadang bingung, perasaan apa ini? Atau inikah yang namanya cinta? Hal yang semacam ini wajar karena mungkin dia memahami cinta, dia memahami perasaan ini bukan pada ruang yang pas. Ia memahami logikanya dengan secara rasional. Salah satu yang menarik dalam tradisi pemikiran Islam, ada satu sosok sufi pemikir yang luar biasa bernama Ibnu Arabi. Ia membagi ilmu pengetahuan setidaknya pada 3 ranah. 1. Ilmu akal, 2. Ilmu ahwal, dan 3. Ilmu asrar. Pada pengantar ini mungkin kita fokus pada 2 saja, ilmu akal dan ilmu ahwal. Ilmu akal adalah ilmu akal, ilmu intelektual, ilmu yang sifatnya sama seperti yang kita pelajari dalam studi-studi kita. Ia meliputi pemikiran rasional juga empiris. Kalau secara filosofis, ilmu ini biasanya ditandai dengan adanya semacam konsep di dalam pikiran kita. Kenapa kita bisa memahami kata rumah, sofa, handphone? Iya, karena ketika ada yang menyebutkan itu, lalu muncul di benak kita gambaran tentang rumah, sofa, handphone, sehingga ia mudah secara terang benderang kita pahami. Lalu bagaimana dengan cinta? Kenapa kita kesulitan memahaminya? Karena tidak ada gambaran konseptual sesederhana benda-benda yang kita sebutkan tadi. Karena itu, memang ada ranah kedua yang bukan ranah ilmu akal, tetapi dia disebut sebagai ilmu ahwal oleh Ibnu Arabi. Ilmu ahwal ini sebenarnya sesuatu yang juga luas pembahasannya, tetapi bentuk sederhananya saja, ia meliputi rasa atau juga perasaan. Pada rasa misalnya, ketimbang kita panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana rasa semangka, sehebat apapun seseorang menjelaskan tentang semangka, jenis-jenisnya dan rasanya, pada bagian rasa tentu ia tidak akan melahirkan pemahaman yang sama persis dengan rasa semangkanya. Cara termudah bagaimana? Ambil semangkanya, belah, lalu berikan sepotong.
Ketika orang tersebut memakan semangkanya, mencicipinya, ia langsung memiliki pemahaman yang perfect tentang apa itu semangka, tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu gambaran konseptual yang kita berikan. Kenapa? Karena ilmu ahwal ini yang di dalamnya tentang rasa ini sifatnya direct experience. Seperti juga rasa, ada perasaan juga pada dasarnya sama. Pada anak kecil yang lapar misalnya, anak kecil ini tidak perlu dijelaskan apa itu lapar. Anak ini tidak perlu diberi gambaran konseptual tentang kelaparan, sebab dengan sendirinya ia bisa mengetahui melalui experience langsungnya. Ada direct experience yang membuat dia langsung memahami bahwa dia lapar, dan di saat ia lapar, ia butuh makan. Nah, rasa dan perasaan di wilayah ahwal inilah yang kelihatannya lebih cocok ruangnya untuk memahami apa itu cinta. Sebenarnya ketika seseorang jatuh cinta, ia bisa seketika itu juga mengerti, sebab ia sifatnya direct experience, ia sifatnya pengalaman langsung, dan tentu saja hanya dirinya yang bisa memahami. Lalu kenapa ia kadang merasa kebingungan, perasaan apa ini? Kenapa kadang ia merasa tidak yakin, inikah yang nama cinta? Karena ia berusaha menjelaskan di luar ranahnya. Ia berusaha menjelaskan dengan logika rasional, sementara cinta memiliki logikanya tersendiri dan ranahnya bukan di ranah ilmu akal, melainkan kelihatannya lebih tepat di ilmu ahwal. Yang kedua, sebenarnya seberapa besar peran cinta di dalam memahami agama. Menarik di dunia tasawuf, salah satu hadis qudsi yang populer di sini, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelumnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ketika itu Allah tidak dikenali oleh siapapun, sebab belum ada yang selain dirinya. Oleh Ibnu Arabi ini dikatakan sebagai alam ahadiyah. Fa ahbabtu an u'raf, kemudian aku cinta untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, kemudian aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, maka denganku mereka mengenalku. Fa ahbabtu an u'raf, kemudian aku cinta untuk dikenal. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Allah pada waktu menciptakan segala alam ini adalah dengan cintanya. Allah mencintai kita dan Allah cinta untuk dikenal. Itulah yang menjadi alasan diciptakannya kita dan seluruh alam semesta. Dengan kata lain apa? Cinta bukan hanya penting bagi agama, tetapi penting bagi seluruh kehidupan. Sebab alasan kita diberi kesempatan hidup dan alasan diciptakan alam ini adalah karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita bisa benar-benar mengenal Allah sama seperti keinginannya didasari pada cintanya, maka akan terbangun sebuah keagamaan yang ramah, bukan keberagamaan yang penuh marah. Kembali ke agenda Prof. Menteri untuk membuat kurikulum cinta, apapun kedepannya, kelihatannya itu menjadi sebuah pendekatan yang menarik, pendekatan yang sejuk, pendekatan yang teduh, kurang lebih sama dengan karakter Prof. Menteri yang kita kenal.